Bahasan kita kali ini akan lebih cocok untuk Anda yang bekerja sebagai karyawan swasta. Bekerja di tengah banyak orang, karena akan kita bahas tentang bagaimana bersaing secara sehat di tempat kerja. Salam Rahayu, dengan Dewi Sundari di sini seperti biasa. Apa kabar Anda? Saya doakan semoga selalu sehat dan senantiasa diberikan kemudahan dan kelancaran dimanapun Anda berada. Bahasan kita kali ini akan lebih cocok untuk Anda yang bekerja sebagai karyawan swasta. Bekerja di tengah banyak orang, karena akan kita bahas tentang bagaimana bersaing secara sehat di tempat kerja. Persaingan merupakan sesuatu yang dapat kita temukan di hampir semua aspek kehidupan. Di sekolah pun, para siswa bersaing satu sama lain, seperti halnya para atlet yang bersaing di lapangan dan sesama karyawan di tempat kerja. Jadi, tidak perlu menganggap persaingan sebagai sesuatu yang asing. Di satu sisi, persaingan di tempat kerja akan menjadikan perusahaan lebih kuat, serta lebih dinamis, karena ide-ide baru akan senantiasa muncul. Tetapi di sisi lain, secara diam-diam, kondisi persaingan dapat menimbulkan konflik. Inilah yang kemudian kita sebut sebagai persaingan tidak sehat. Persaingan tidak sehat di tempat kerja adalah persaingan yang hanya merugikan kedua belah pihak saja, saling mengunggulkan diri sendiri dan menjatuhkan satu sama lain. Padahal seharusnya, persaingan di tempat kerja masih bisa dilakukan secara sehat. Caranya bagaimana? Yang pertama, tetap pertahankan kualitas kerja Anda. Tentunya, kita tidak ingin terlihat buruk, juga tidak ingin performa kerja kita menurun. Kompetisi yang ada di tempat kerja, jadikanlah sebagai pemicu agar kualitas kerja kita senantiasa tinggi. Tetapi ingat, bahwa Anda semestinya hanya menentukan target atau tujuan secara realistis. Jangan menjadikan diri Anda sendiri kesulitan karena banyaknya pekerjaan dan deadline yang tidak tercapai. Hanya karena rekan-rekan kerja Anda memaksakan diri untuk mengelola begitu banyak pekerjaan sekaligus, bukan berarti Anda harus seperti itu juga. Yang kedua, singkirkan ego Anda. Ini merupakan salah satu langkah utama untuk bersaing secara sehat di tempat kerja. Mengesampingkan ego itu memang tidak gampang, karena dalam sebuah persaingan, tidak hanya tenaga kita yang terkuras, emosi juga. Tetapi paling tidak, kita mulailah dari hal-hal yang paling kecil. Contoh, hindarilah memotong rekan kerja yang sedang berbicara di tengah rapat. Biasakan diri Anda untuk mengendalikan emosi agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Yang ketiga, berbagilah pengetahuan. Bila kita bekerja di dalam sebuah tim, maka ingatlah selalu bahwa kita tidak bekerja sendirian. Untuk itu, jangan pelit berbagi ilmu hanya karena Anda ingin dianggap benar sekaligus paling pintar. Karena hal semacam ini bisa menjadi biangnya perselisihan. Tidak ada salahnya sesekali Anda berbagi ilmu dengan kolega demi keberhasilan tim. Karena keberhasilan satu orang di dalam tim sesungguhnya merupakan keberhasilan bersama. Yang keempat, dengarkan rekan kerja Anda. Akan sangat membantu kita untuk bersaing secara sehat bila kita bisa menjadi pendengar yang baik. Jangan terlalu cepat mengklaim suatu ide yang Anda kemukakan sebagai solusi terbaik, karena ini akan membuat rekan kerja Anda merasa pendapatnya tidak dihargai. Cobalah menunjukkan rasa hormat dan dengarkan pemikiran mereka seperti apa. Saran dari mereka bagaimana? Yang kelima, tetaplah bersikap ramah. Ada kalanya, karena sibuk mengejar deadline, kita lupa untuk tersenyum pada rekan-rekan di sekeliling kita. Padahal, tiap-tiap orang punya peranannya. Tidak bisa berfungsi secara baik tanpa bantuan yang lain. Gestur kecil seperti senyuman atau ucapan selamat pagi bisa membuat perbedaan besar. Jadi tidak ada salahnya mulai sekarang, luangkanlah waktu Anda untuk berinteraksi dengan rekan Anda di tempat kerja. Kemudian yang keenam, sekaligus yang terakhir, cobalah untuk mengenali rekan kerja Anda lebih dekat. Tidak harus secara mendalam, yang penting Anda sudah berupaya untuk mengenali mereka dengan lebih baik. Mengapa ini penting? Sebab sering kita merasa bahwa kita dan rekan kerja kita yang saling bersaing ini wataknya terlalu berbeda.
Padahal setelah dikenali dengan lebih baik, ternyata ada begitu banyak kesamaan yang dapat kita gali bersama. Salah satu cara untuk mengenali rekan kerja kita adalah dengan meluangkan waktu makan siang bersama. Keenam cara ini, bila kita terapkan dengan baik, akan membantu kita untuk dapat bersaing secara sehat di tempat kerja. Demi keberhasilan bersama, demi kemajuan bersama juga. Bukan hanya soal siapa yang paling pintar atau siapa yang paling benar. Kurang lebihnya, demikianlah yang dapat saya sampaikan seputar bagaimana bersaing secara sehat di tempat kerja. Dimanapun Anda bekerja, saya doakan semoga senantiasa diberikan peluang terbaik dan rekan kerja serta atasan yang terbaik pula. Akhir kata cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak telah menyaksikan. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya dan salam rahayu.